lu mau jadi fotografer yang kayak gimana sih, ya kan? Lu mau ngejar karya yang seperti apa sih? Karya hebat-hebatan mah saat lu mati juga udah hilang aja, gitu. Jadi purpose-nya apa? Kalau misalnya dulu nih, bikin kerjaan yang keren-keren, mau duit mau hilang juga tinggal hilang. Oke, benar juga sih. Jadi purpose lu apa? Purpose gua, Yang nanti tadi- balik lagi nih, setiap pekerjaan yang ada, biarpun itu kecil, kerjakanlah itu dengan sepenuh hati untuk kemuliaan Tuhan. Gue quest dulu ya. Agung ngelek. Hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial, VIP. Benar VIP. gak, Mai? Nah, Apa tuh artinya Legend, VIP? legend. Legend of the legend. Senior of the senior. apa ya? Junior terus nggak senior, Senior. junior terus. Pokoknya gue udah kenal Teddy ini kayaknya udah lumayan lama sih. Berapa tahun ya kita kenal? Berapa abad? Gue ingat waktu itu Belasan tahun. pernah ketemu di Melbourne. Iya. Pernah ketemu di Melbourne sekali waktu pre-wed. Habis itu ketemu di Itali sekali tuh. Iya. Nggak janjian Itu ya? lucu banget nggak janjian. Terus ngapain kalian? Iya. Ya nggak ngapa ya Ngapa-ngapain. cuma ketemu aja tapi lucu ya maksudnya kalau misalnya profesi sebagai fotografer tuh bisa ketemu di luar negeri yang kita nggak janjian tapi bisa ketemu aja. Terus random. feeling happy nggak waktu itu? Ya seru aja. Seru ya. Seru. Ya. Jadi lu ini mulai foto dari kapan ya? Mulai foto dari lulus kuliah ya. Sesudah kuliah. Langsung kayaknya. foto. Langsung foto. Terus yang buat lu pertama kali yang buat lu mulai foto itu apa? Yang pertama kali buat foto ya. Jadi pas kuliah itu kan kuliahnya ngambilnya DKV, Desain grafis. desain grafis. Biasa bisa masuk desain grafis itu karena ceritanya hobi gambar dari masa sekolah gitu. Ya udah ngambilnya DKV. Kemudian ada dosennya namanya Ruben. Ruben itu saat itu deket sama Davi, ya kan, Davi Linggar. Oke. Jadi seorang Ruben itu selalu di kampus itu dia ngasih lihat karya-karyanya Davi, gitu. Tahun berapa ya? Lanjut bentar. Itu tahun udah tua nih jadinya ketahuan nih tua. Lo angkatan Sekitar 2005 kali, 2004. Oke. Ya 2005 lah, 2005-2006. Ruben itu mengajar mata kuliahnya fotografi dan desain komunikasi visual. Di kelas dia suka bawa lah karya-karya Davi, awan-awannya Davi gitu. Jadi ya karya-karya Kalau lu sendiri lu ya, suka gak lumayan. sama karya-karyanya? Suka. Karya siapa? Yang Davi kan? Iya Davi lah, masa Ruben siapa tahu. Suka. Ya. Ruben ya. Ya Ruben jadi influence-nya kurang lebih Davi. sama ya gitu. Suka hal-halnya yang mungkin awan. Nah Teddy ini ya, kalau menurut gue tuh dia ini orangnya seorang analisanya tuh lumayan dalam. Lu mau analisa dari jir, dari foto, dari editing juga analisanya tuh lumayan dalam sih. Nah menurut kalau lu lihat kalau menurut lu itu emang asalnya lu suka menganalisis sesuatu itu secara mendalam itu awalnya dari mana? Oh nggak pernah kepikiran ya itu ya. Kayaknya sambil jalan aja gitu. Itu emang karakternya kayaknya Gung. Ya, Emang emang sifat karakternya. dasarnya dia kayaknya. Mungkin ya. Jadi hari ini tuh ada kurang lebih sekitar 35 pertanyaan Mike udah siapin. Nah, coba Mike. Siap-siap lo. Kita punya waktu pokoknya. Lelah kayak ini ya. Coba lu pertanyaan Boleh, kelima boleh, dulu. boleh. Pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima. Ted, kalau gue penasaran ke Teddy gini sih. Teddy tuh yang gue kenal, awal mulai kita kenal gimana Ted ya? Lu ingat gak sih? Enggak juga tuh. Kan gue freelance. Terus lu tau gue dari siapa ya? Wendy jangan-jangan ya? Max apa ya? Max ya? Iya karena lu kan
PFT. Ya. Oh berarti dari Untar Max ya. PFT. Oh yang linkin gue tuh antara Max atau Wendy lah, pokoknya antara dua itulah. Kayaknya Max. Max ya. Kalau Emang lo Wendy, PFT juga? Wendy Dia itu enggak, dia kenalnya UPH kan? Sumario. Oh karena Sumario. Kalau Untar ada PFT. Kalau UPH ada apa? Kalau Binus kan ada Clifonara. Kalau UPH lu ikut? UPH kayaknya ada deh. UPH ada, cuma gue nggak ikut. Kan Oh berarti lu benar-benar mulai foto itu setelah lulus kuliah dong? Sebelum lulus kuliah. Sebelum lulus kuliah lu udah mulai foto? Iya. Mulainya foto apa? Foto wedding juga. Foto wedding? Diajak sama teman dulu atau teman? Kan ada saudara yang memang dulu dia lumayan aktif di wedding photography. Oh, namanya? Namanya Bip gitu aja dah. Kita nggak usah bawa-bawa. Oh jadi dari saudara lu, awal Iya, mulanya tuh Teddy ngikut dulu, itu sebagai freelance waktu itu berarti hitungannya, ngikut aja iseng. Ikut. Nyata lu jatuh cinta nih sama fotografi wedding ya? Nggak juga, biasa aja. Wah masa sih? Terus yang lu Tapi kan yang saat itu yang gua tahu ya motret wedding ya. Cuman tapi seiring waktu lu akhirnya jatuh cinta dong sama perweddingan ini. Jatuh cinta gak ya? Kayaknya enggak deh Mike. Masa? gue counter lah anjir, gak mungkin. Kayak biasa aja ini deh. relate sama pertanyaan gue soalnya Gung. Iya, Oke, coba oke. pertanyaan Oke. ke-8 Iya 8 nih. Gue udah. soalnya gue ngeliat si Teddy itu tuh kayak tuh karakternya itu tuh yang pas motret wedding tenaganya nggak pernah habis cuy. Kayak kelinci energizer. Abis itu habis. Nggak pernah gue ngeliat lo habis. Lu ngedoping kayaknya ya. Iya kayaknya ya. Lupa Kayak diri orang kayaknya. Lupa saat itu. diri ya? Lupa diri, iya. Nah gue ngeliat kalau gue pribadi melihat seorang Teddy itu kalau udah all out apa ya ke satu bidang dia bakal All out, jor-joran. all out. Iya. Bakal jojoran. Iya kayak gitu. Soalnya kayak wedding tuh dia gila loncat-loncat cuy, loncat-loncat. Gue sampai kayak udah malam pun dia masih loncat-loncat. Tenaganya masih ada ya. Masih. Nah itu kan kalau orang nggak cinta kan itu nggak mungkin bisa melakukan hal itu ya nggak sih? Cinta nggak tahu nih. Cinta itu sangat misterius. Benerkah dia cinta? Widih. Atau cuma terlihat cinta? Atau jangan-jangan pelarian. Atau jangan-jangan pelarian betul. Gila dulu Teddy tuh kalau ngomongnya nggak gue sama Teddy ya nggak jauh-jauh dari itu deh pokoknya selangkangan. Iya. Sekarang iya, gila kacau ya. dewasa banget ya. Enggak dewasa. Gila, Sekarang jokesnya proses. Masih terus belajar. Lu kayak jadi pendeta kayak bakalan tadi. Nggak berani jawab apa-apa ya. Itu semuanya ngikutin kehendak Iya, Tuhan bener, aja. Bener kayaknya bener. Lu di gereja apa? Mau pendeta di mana? Gereja mana? Enggak. Itu biar Tuhan yang bawa aja. deh. Mau luar biasa. Coba lu khotbahin dulu dong nih temen Nggak lu. usah lah, nggak usah dikhotbahin. Nanti ada waktunya sendiri semuanya. Waduh. Timingnya itu bukan timingnya kita. belum ya, biarin tuh timing Tuhan ya. Iya, gue percaya itu. Benar. Balik lagi, Ted. Tadi kan lu bilang lu nggak, maksudnya kan pas lu sama saudara lu ikut, habis itu tiba-tiba lu mengenalnya dunia fotografi Iya atau wedding. betul. Duitnya ada di sana. Nah, Oke. kenapa lu mutusin akhirnya lu mau serius di fotografi wedding, sedangkan lu desain grafis? Mungkin karena gini, ketika lu biasa melakukan sesuatu itu terus menerus, otomatis itu kan yang lu tahu ya. Kayak misalnya ya hidup itu kalau misalnya lu lagi ketemu dengan suatu hal, lu fokus di sana dan akhirnya lu nggak melakukan hal-hal lain, ya yang bisa itu lu foto wedding. Ya udah saat itu yang lu jalani ya foto wedding itu. Dan kebetulan mungkin di usia yang itu kurang lebih usia berapa tuh kita tuh? Gua deh atau lu deh. 20-an, Lu 20-an kan? Iya, 20-an. 20-an masih punya ambisinya tersendiri, ya kan? Lihat foto wedding kayak gini nih, harus bisa nih bikin sesuatu yang seru-seruan, yang berbeda misalnya. Ya udah, terus aja hajar di sana Ya, gitu. tapi emang bener sih kalau misalnya dilihat dari foto-fotonya Teddy tuh bisa kelihatan orangnya kayak gimana. Iya. Iya kan? Iya. Ya, Punya emang Teddy karakter orangnya sendiri. kayak gitu. Iya. Yang nggak bisa diem terus yang energinya nggak bisa habis, ya itu bisa kelihatan dari fotonya sih. Nah, gue mau tanya lagi nih. Ini pertanyaan ke-30 coy. 30. Iya, 30. Udah mau habis nih. Belum, gue 80 pertanyaan. Tenang aja masih banyak. Lu tuh kalau sama klien kan
kalau gue pribadi personal melihat Teddy sama kliennya tuh deket-deket semua. Gimana cara lu men-treat, kok lu bisa sih deket sama klien-klien lu? Klien lu tuh kayak welcome sama lu. Lu pun bisa all out sama mereka. Mindset lu apa yang lu pikir di awal? Mindsetnya dulu sama sekarang nggak sama ya. Dulu apa? Tapi mendingan pakai mindset sekarang aja deh daripada mindset dulu. Tapi kayak Karena butuh dulu itu belajar kan ya? masa lalu. Oh gitu? Langsung belajarnya sekarang aja. Ya perbedaannya lah, Presentnya perbedaannya aja. coba. Ya Perbedaannya udah, apa? oke. Ya udah. Nyamannya lo Ted? Kita ngambil dari ayat nih ya, tapi ayatnya itu gue nggak inget, ya kan? Iya, tapi ini penting, Iya, oke. ya kan? Ya udah, lakukan apa yang lu mau orang lain lakukan ke lu. Kalau lu mau orang lain itu baik ke lu, ya lu harus treat orang lain baik juga. Bahkan 2 kali lebih baik ya? 2 kali lebih baik. Jadi istilahnya lu taruh kaki lu di sepatunya mereka. Apa yang mereka harapkan sebagai klien? Apa yang mereka harapkan lu bisa deliver ke mereka? Ya kayak gitu aja. Lu kan nggak mau nih, misalnya lu jadi klien nih, terus dapat fotografer yang kayak suka-suka dia, atau dapat fotografer yang nggak connect sama mereka. Pasti lu pengen menginginkan seseorang yang bisa connect sama lu, yang memahami kayak kebutuhan lu. Ya udah, just treat in that way gitu. Kayak oh iya nih, gue ketemu fotografer misalnya si ini gitu, dia bisa ngerti ya gitu dalam apa yang gue mau gitu, apa yang gue pengenin ya kan. Ada satu yang baru didapat belakangan ini, ya puji Tuhan ya, dapat hal itu ya gitu, dan itu ya sangat penting lah gitu. Yaitu lu connect, terus lu harus bisa fokus. Connectnya bener-bener connect. Jadi kita ternyata, gue baru menyadari gitu selama ini gue nggak bener-bener connect ya sama orang. Karena connect itu penting. Lu mau bisa online aja lu perlu connect wifi, ya kan? Nah connectnya itu penting gimana? Nanti ya udah gue discussnya dulu. Connectnya pertama-tama itu connect sama pencipta lu ya. Karena dari sana lu baru bisa connect ke orang-orang di sekitar lu. Connectnya bener-bener. Jadi misalnya gue ngobrol sama Mike nih atau ngobrol sama Agung nih, gue itu berusaha harus tahu gitu Mike ini gimana atau Agung ini seperti apa, hidupnya seperti apa, caranya gimana. Jadi berarti gue harus mau benar-benar tahu akan lu kan, tanpa hal-hal di belakang. Jadi gue mau tahu dan mau kenal dengan lu tanpa ada apa ya, ada hal lain lah. Kayak misalnya ada motif lain lah. Oh, ada pengen sesuatunya. Sama lu ke klien juga kayak gitu. Jadi lu ketika lu bisa benar-benar connect sama klien lu tanpa ada hal-hal di belakang itu, memang gue di sini cuma mau mengenal lu, mau bersosialisasi sama lu, dan kita bisa jadi teman aja gitu. Ataupun lu jadi musuh tapi kita tetap jadi teman. Itu lebih mantep lagi. Ini kayak berat kali ngomongannya kali ini. Gue gak ngerti sih. Gue ngerti sih. Coba kasih tau ayatnya dulu deh, ayatnya. Dia usah pakai ayat dulu coba. Biar netral lah. Gue juga gak ingat. Ya udahlah. Tapi gue ngerti poin lo, Berat nih, berat coy. Kalau menurut gue, mesti kita tahu nih yang ke belakangnya itu kasih spoil ya satu aja yang lu perbaiki yang dari yang di belakang, yang pasti nggak lu sesalin dong yang di belakang. Maksudnya apa nih sesalinnya? Maksudnya kan kayak tadi bilang kalau yang dulu sama yang sekarang berbeda. Ya Oke. Tapi yang dulu itu lu sesali nggak? Ya gue nggak tahu kan, gue nggak tahu itu. Gak bisa lu sesali karena itu bagian dari proses. Proses. Itu bagian dari proses. Jadi segala sesuatu yang di belakang nih ancur-ancuran nggak bisa lu sesali. Yang membentuk lu sekarang ini dong. Iya. Karena itu diizinkan terjadi. Betul. Iya. Baru bisa lu menjadi orang yang hari ini. Which is yang masih tetap belajar. Wah luar biasa. Gila berat banget ya. Kita gue happy banget sih bisa ngundang Teddy hari ini gitu ya. Maksudnya bisa ngobrol dan bisa tahu progresnya Teddy tuh benar-benar wow. Beda banget cuy. Gitulah. Sekarang jadi observer banget ya kayaknya. Observer. Iya. Emang dari dulu observer. Dulu masih pecicilan cuy. Gitu. Ya nggak sih tuh? Sekarang dia lebih Tuhan lah gitu ya. Iyalah anak udah dua. Anak udah dua ya.
Ya. bagus Tapi sih, ya seru, keren sih. tapi ya seru. Maksudnya masih diizinkan kerja di field. Misalnya kita as fotografer ya. Iya. Semua karir yang ada lah, nggak cuma fotografer lah. Lu mau jadi fotografer yang kayak gimana sih? Ya kan? Lu mau ngejar karya yang seperti apa sih? Karya hebat-hebatan mah saat lu mati juga udah hilang aja gitu. Jadi purpose-nya apa? Kalau misalnya dulu nih, wah bikin kerjaan yang keren-keren, mau duit mau hilang juga tinggal hilang. Oke, benar juga sih. Jadi purpose lu apa? Purpose gua Yang nanti tadi- balik lagi nih, setiap pekerjaan yang ada, biarpun itu kecil, kerjakanlah itu dengan sepenuh hati untuk kemuliaan Tuhan. Gue kuesnya dulu ya. Agung nge-lag. Gue cocok ya. Agung nge-lag. Iya. Jadi semuanya nggak cuma fotografi. Dari sono lu akan dipercayakan pekerjaan yang kecil, misalnya lu udah bisa kerjain dengan baik, bagus, ya kan. Saat lu siap, nanti ada pekerjaan yang tanggung jawabnya lebih besar. Ya udah oke. Sekarang kita coba bahas yang enteng-enteng aja. Oke, deh. enteng-enteng lagi. Si waktu itu kan gue pernah hunting sama Mike ya. Iya. Nah katanya Mike nih belajar banyak nih sama lu soal street fotografi. Waduh, Salah satunya nggak itu tahu. teknik apa mulainya dari white dulu, White, habis itu medium, medium, terus close. close. Nah, Itu lu ngajarin gua. Ya coba lu ajarin dong, ajarin gua gimana tuh tekniknya. Itu Agung kayaknya udah lebih hebat nih, ini lagi mau mencoba ini. Enggak lah, yaudah ajarin yang Iya. nonton nih Agung misalnya Agung yang di sini baru-baru lebih hebat. belajar. Oke. Kita nyambungnya ke yang tadi kita diskusi ya tentang connect ya. Nah berarti masih ada hubungannya Ada dong. hubungan, Ya, jadi coba. jadi kita udah nggak usah bahas medium white dan lain-lain. Ya. Oke. Oke. Ada orang yang nanya nih misalnya nih, mau belajar foto kayak gimana, tekniknya kayak gimana? Teknik nomor sekian lah, ya kan? Kita punya sesuatu yang udah merupakan karunia dari lu kecil lu udah miliki itu, mata. Oke. Ya kan? Kita dikasih karunia, dikasih indera penglihatan, ya kan? Lu train aja indera penglihatan lu. Dan untuk ngerasakan. Jadi lu bisa observe untuk sekitar lu benar-benar lihat dengan baik lightnya jatuhnya kayak gimana. Untuk misalnya tadi di mana di street photography ya. Street photography berarti misalnya lu di satu area itu lu benar-benar perhatiin aja apa yang terjadi di sekitar lu tanpa perlu bawa kamera dulu. Lu ingat aja di kepala lu, oh Ya, ngopi ada dulu, scene kayak nongkrong gini. dulu, Boleh. makanya, ngobrol dulu. Bener. Iya, jangan datang langsung Bener, foto. nggak usah. Kita kan Kalau ngopi gue yang dulu. ada malah jadi nyemil makan gue. Ya nggak apa-apa. Kalau mau. Ya oke. Jadi observe dulu ya. Observe dulu. Oh, Cuman kemarin berapa kali kita hunting ngobrol doang kayaknya nggak hunting. Iya. Soal makan yang ada. Malah jadi makan nggak doang. apa-apa juga, enjoy aja ya kalau makan. Udah umur kali ya. Udah males kali ya gerak kayak gitu terus ya. Ya tapi tetap menarik lah sebenarnya. Aduh lupa lampu ya kan di sini. Lampu LED-nya kan lupa taruh. Gue udah minta si Jaka pada. Nggak apa-apa lah. Jadi ini gimana? Yaudah lu ngobrol. Kita lanjut street photography nih. Lanjut. Lanjut. Bentar gue taruh lampu dulu. Ya tunggu Agung dulu deh. Nah terus sama ini juga Ted apa kayak hobi. Kita lanjut aja ya atau tunggu Agung? Nggak apa lanjut. Ya udah, lanjut. Kayak hobi. Dulu kan lu termasuk orang yang hobinya kalau gue lihat pol-polan juga sama hobi. Pokoknya semua Iya. lu pol-polan deh. Dulu. Sekarang enggak? Enggak. Oh, udah bisa nahan diri ya? Nahan emosi, nahan diri ya? Kan termasuk emosi tuh. Kayak pengen gitu, ego gitu. Itu kan segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Wanjay. Gila ini udah higher dimension nih Teddy nih kayaknya nih. Udah nggak level lu ngomong sama dia. Iya Tapi kan? gua, Pak, Teddy gua belajar. Segala sesuatu itu Udah. kan nih, kamera film. Atau misalnya kalau kita bukan fotografer apa mobil. Ya, Ya kan? Ya. Atau lu lagi pengen apa? Contoh lu lagi pengen apa? gue pengen apa ya? Ya anggaplah gue pengen motor deh. Lu pengen motor. Ya motor Ya BMW kan? R50. Iya. 500 cc. Iya kan? Ya. Berarti Kenapa? di mana hartamu berada, di sana hatimu berada.
Berarti lu lagi pengen banget nih sama motor kan? Heeh. Lu pikirnya motor terus. Oke. Bisa gak ketika lu gak dapet lu jadi kecewa? Bisa. Ya udah. Sesimpel itu aja. Jadi hidupnya mestinya sederhana, lu seneng. mic-nya, mic. Lu gak dapet motor jadi sedih. Nah kalau lu cara nge-twistnya gimana cara itu? Berarti Ya lu itu, sekarang lu connect-nya ke atas satu lagi? aja udah. Dan semuanya itu akan menjadi ringan. Jadi lu santai aja, nggak dapet ya udah nggak apa-apa. Tapi goal itu tetap perlu. Jadi lu lagi pengen achieve ini ya lu jalanilah. Kalau memang itu dikasih, lu terima dan terima kasih. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Oke. Sesederhana itu. Jadi hidup ini sebenarnya sederhana, ya kan? Hidup lu itu harusnya sederhana. Tapi banyak hal-hal yang di luar sana itu jadi noise, jadi badai yang bikin lu pusing kesana kemari. Apalagi sekarang banyak yang namanya sosial media. Wah, sosial media itu lebih dahsyat lagi. Dia Kejauhan. akan berusaha untuk bikin lu attach. Ngedrive itu. Iya, kalau lu udah attach ke sosial media, ke handphone, lu udah susah bakal connect sama pencipta lu, itu susah. Oh, bener Nah, banget sih. lu belajar ilmu kungfu ini dari mana nih? Enggak, itu karunia. Itu karunia, itu susah ya. Itu ketika lu benar-benar percaya dan lu harus connect juga. Namanya kan konsistensi. Lu konsistensi belajar motret, lama-lama ya jago motret, bener gak? Betul. Seorang atlet kemarin gue baru ketemu, ya dikasih ketemu lah sama seseorang. Dia latihan pingpong, ya kan 2 tahun berturut-turut gitu bisa jadi juara. Sama. Ya sama sebenarnya gue udah Itu. pernah ngomong Mike. Kenapa lu kan pernah waktu itu gue pernah bahas ya. Maksudnya kenapa sih gue sampai sekarang tuh masih suka hunting foto keluar. Ya kalau misalnya lu atlet petinju ya latihannya Betul. bertinju. Kalau lu fotografer lah apa yang dilatih ya mata lu. Betul. Sama Sense rasa. lu. Iya, rasa sense sama apa muscle memory. Bener. Nggak ada yang instan di Ya, di sama sini. problem solving lu itu lu mesti latih terus. Jadi kalau ada orang tanya, kok gue nggak bisa dengar suara Tuhan ya? Lu nggak pernah latih kali. Lu nggak pernah berdoa, lu nggak pernah apa, lu mau tahu ya nggak bisa. Belajarlah. Ini gue dalemin ya. Antara nggak bisa denger atau gue nggak tahu itu suara Tuhan atau bukan. Lu bisa tahu kalau apa? Sesimpel ini nih. Lu bisa kenal suara Agung gimana? Karena gue tahu itu aku karena sering denger. Sering Agung. dengar kan? Sering ngobrol sama Agung kan? Iya. Nah, lu sering ngobrol kan sama Tuhan? Gue ambil kopi dulu ya. Sering. Ngobrolnya, I mean kayak setiap pagi pasti gue Oke. doa kan. Iya. Tapi bener tuh kata lu tuh, distraction. Handphone pasti pas bangun pagi tuh antara gue mau pegang handphone, sebelahnya ada tulis doa gue itu rosario kan. Oke, Alkitab. Alkitab gue baca juga. Oke. Emang sebelah-sebelahan lah. Cuman ya pasti utama dipegang pas bangun tidur tuh ya. Udah tahu nih otaknya nih, ayo doa dulu yuk gitu. Oke. Tapi tiba megang handphone coy. Nah, Megang kenapa handphone, lu pilih handphone? ya itu karena duniawi tadi. Ya udah. Udah attach. Nah terus habis itu gue main handphone keterusan setengah jam ngebuang waktu main handphone doang. Baru setelah Capek itu doa. lu abis itu. Baru Iya. setelah itu doa kan. Doa. Berarti apa yang lu cari dulu pas lu bangun? Ini. Ya udah. Terus sama doanya jadi buru-buru. Berarti bicaranya gak maksimal. Betul. Asal lewat doang. Baca Alkitab pun juga kayak cuman satu bab gitu. Gue biasa satu bab ya sekarang ya. Satu bab. Oh ya udah lewat itu. Kalau gue gak ngerti ya udah lewat aja. Gue gak coba mengerti lagi. Itu yang nyebabin gue mungkin gue gak bisa denger kali ya. Iya. Lu harus minta, kalau lu mau denger lu harus minta. Gua Bisa minta dia loh bisa setiap hari bicaranya dari mana? Gua minta Dia loh bisa bicaranya dari situ. Tapi kan lu lebih milih handphone. Oh enggak gue bisa ngomongin ya. Kalau dia itu berbicara lewat. Bentar. Gue potong. Tapi lu pernah ngelewatin fase di mana lu pernah ngelewatin fase di mana lu nggak seperti ini gak? Maksudnya? Pernah. Ya, Pernah. Iya pernah dong pasti. dong. Nah, Pernah. yang- Sering. Pernah. nah proses apa yang ngebuat lu sampai bisa berubah sampai sekarang gitu? Ya itu bukan karena gua sih. Proses itu ya dia yang ngasih ya. Mau segala ujian, segala cobaan yang lu lalui. Mungkin lu dulu kerja ngumpulin uang sekian dan bisa aja tiba-tiba hilang semuanya. Di sana lu masih bisa kayak oh iya
tapi gue masih hidup nih, gue masih bisa makan sehari-hari, itu lebih dari cukup. Apalagi lu lihat keluarga lu bisa bahagia atau enggak orang tua lu sehat, itu lebih berharga dari semuanya sih. Nah, Ted, Punya teman-teman nih kayak gini nih Agung, Mike. tunggu gue belum kelar nih Gung. Oke, Kan lanjutin. tadi Tuhan itu bisa berbicara Iya. melalui teman-teman sekeliling kita juga. Bisa dari Ya kan, lewat segalanya. lu kayak hari ini aja Bener, gue kayak kaget. Wih, pembahasannya. Enggak. Lebih seneng Aneh gue, ya? lebih happy gue kayak. Tapi kayak Agung masih Iya. Nah, Ted, tapi gue mau tanya gini, Ted. Mungkin gak sih kayak gue kadang-kadang, ini gue bukan maksudnya judgement atau gimana enggak ya, tapi kayak gue kadang-kadang suka skeptis sama orang-orang kayak, mungkin gak sih lu tuh udah melewati, lu tuh sudah melewati sudah melewati masa kejayaan lu nih, lu udah pernah menikmati itu. Tapi ini no hard feeling ya, maksudnya Iya, gue nggak cuma apa-apa. kayak gue Nggak penasaran. apa-apa. Apa maksud lu ini? Nggak apa-apa. Roda berputar. Nah, enggak, tapi mungkin gak sih, kalau gue kan belum pernah ngerasain kayak yang titik sukses orang beda-beda ya. Gue dulu ngeliat tuh kayak, wih dia enak banget, keren banget nih, bisnis fotografi jalan. Ya kan, terus dari, wah enak deh pokoknya semuanya kehidupannya. Mungkin gak karena lu sudah melewati itu, jadi sekarang lu ada di fase, bukan roda berputar ya, menurut gue fase gue udah cukup ngelewatin itu semua. Menurut gue udah naik level sih. Mike. Sekarang udah spiritual. Iya udah levelnya. spiritual, udah higher dimension lah. Ya gak sih? Bisa gak kayak atau gimana? Gini, menurut lu? pengalaman orang kan beda-beda, Iya. ya kan. Mungkin secara kebetulan kalau di hidup gua itu dikasih apa ya? Dikasih anugerah lah ya. Udah pernah jalanin priwet, kita pergi kemana, ya kan. Menikmati apa, bersama apa, ya kan. Ya dari sepanjang lining hidup yang ada itu, ternyata sesuatu yang bahagia itu sederhana aja. Selalu ngelewatin semuanya yang nikmat, akhirnya nyatanya lu nemuinnya, oh yang sederhana lebih nikmat nih gitu ya. Tapi Kayak lu pergi jauh-jauh nih jalan-jalan ke sana, kan ada orang yang mungkin belum pernah pergi, Ya. ya kan? Atau makan makanan ini, makan makanan itu, ya kan? Ternyata gini loh, lu bisa enjoy sesuatu itu, balik-balik lagi sangat bersyukur kalau Tuhan itu kasih karunia itu ke lu. Lu bisa menikmati dan mensyukuri apa yang ada sama lu hari ini. Itu yang paling penting. Contoh, gue minum kopi pahit aja, ya mungkin cuman ya berapa ribu perak lah gitu ya. Tapi nikmat banget. Karena ya di titik itu lu sangat-sangat menikmati itu ketika lu minum, pahitnya lu rasain, ya kan, rasanya lu rasain. Jadi Tuhan lagi kasih karunia yang benar-benar gue bersyukur itu bisa merasakan lebih dari hal yang sederhana itu, lu bisa merasakan lebih. Dari itu juga lu misalnya lagi foto nih sama orang ya, hal-hal yang sederhana itu lu akan sangat ngerasain itu. Jadi lu harus latih tuh sense-nya itu. Oh ini udah next level. Sense-nya maksudnya lu di jalanan lu ketemu orang-orang, kadang kan kita foto nanti dia marah gak ya atau kayak gimana? Ya marah ya nggak apa-apa, tapi lu pas lu mau connect sama subjek yang lu foto misalnya di jalanan, oh iya bapak gini, tanpa ada embel-embel di belakang gara-gara gue pengen fotoin ya, karena lu pengen kenal dia aja. Nanti di Indian lu cuma tinggal tanya, misalnya dia mau foto ya bagus, kalau enggak ya udah. Tapi lu tahu hidup orang itu. Dan ketika dia benar-benar mau difoto sama lu, akan berbeda. Karena dia udah cerita tentang dirinya ke lu dan lu udah tahu story-nya orang ini apa. Itu hasil fotonya pasti beda tuh ya Ted ya. Antara kita foto langsung jepret sama kita ngobrol sama dia, ekspresi pasti beda tuh ya. Betul. Iya. Itu kerasa tuh auranya Kerasa. tuh. Nah itu yang banyak, kan fotografer zaman sekarang berkembang banyak banget. Banyak fotografer juga yang bermunculan yang keren-keren, yang bagus-bagus. Tapi mereka suka lupa ya untuk itunya, bener gak sih? Gue aja suka lupa. Ini baru Emang diingatkan. ya, dan emang nggak gampang Mike, itu butuh proses. Butuh proses. Lu nggak bukan proses yang bisa lu pelajarin cuman dalam waktu setahun 2 tahun itu. Betul. Itu lu panjang prosesnya. Ini aja dapetnya belakangan. Jauh. Kalau dulu kayak
Kalau dulu kayaknya kan misalnya nih, udah lu mendingan lu jepret-jepret dulu. Nanti kalau dilarang urusan belakangan misalnya gitu kan. Kalau sekarang misalnya lu bener-bener mau turun ke jalanan lu mau foto, mendingan lu ngobrol aja. Foto mah urusan Tapi itu ke bukan belakang. yang emang lu lakuin dari dulu ya, Mike? Harusnya ya. Lu gitu gak Mike? Iya, itu Iya. gue lakukan sih. Berarti Mike udah menjalani itu dulu. Enggak kalau gue tapi mungkin pengalamannya berbeda. Kalau gue karena menurut gue, tapi gue setuju sama lu yang di awal tuh. Perlakukan orang lain seperti gue mau diperlakukan. Ya gue men-treat itu juga. Betul. Jadi ketika gue pernah sih punya pengalaman yang gue cerita di awal itu loh. Dipublish gak sih yang itu? Yang awal? Yang gue pernah Iya. ada anak kecil dikerumunin sama fotografer, mamanya marah-marah cuy. Gue ngeliatnya kayak wah ya nggak bisa kayak gini nih. Gue liat dari Kasian. gue liat scene itu ya, gue liat scene itu kayak ada anak-anak gitu fotografer ngunculin ngerubungin anak kecil. Terus ada emaknya ngejar-ngejar gitu bawa-bawa panci gitu, gue ngeliat kayak waduh ya nggak bisa sih kayak gitu sih. Emang harus kita kasian. deketin dulu, ngomong dulu. Betul. Iya. Betul. Bukan buat kepentingan kita pribadi. Bener. Banyak yang belum sadar sih sebenarnya. Bener. Tentang pentingnya lu harus connect ke subjek lah ya ngomong Iya. yang lu Iya. foto. Betul. Nah ini emang ya tujuan dari podcast ini ya mulai berkembang nih Gung ya. Jadi kita juga belajar, audiens juga kita harapin juga bisa lebih baik nih fotografi Indonesia nih. Iya. Jadi jangan cuma sekedar buat foto keren, buat kepentingan Buat kita, konten. buat konten, tapi juga harus berimpact buat orang yang kita Betul. ambil itu Betul. fotonya. Betul. Lu pernah ada kesulitan nggak dalam hal connect sama klien lu atau subjek yang lu foto nih? Iya, bener tuh. misalnya. Dulu iya. Kalau dulu iya bisa. Kok gue selama ini gue freelance sama lu, kayak gue liat lancar-lancar Kayak terus ya. lancar. Iya. Gak pernah lu ngedumel tuh. Iya. Tapi itu mungkin lebih ke arah kewajiban. Maksudnya kewajiban handle klien ya gitu. Oh ya karena lu menganggap itu sebagai kewajiban, jadi lu kayak ada rasa susahnya gitu buat connect. Kadang-kadang lu juga kan mesti jujur sama diri lu sendiri. Kayak misalnya mood lu lagi jelek, tapi lu ada kewajiban nih, yang mau nggak mau lu harus tetap ngejalanin kewajiban lu. Pendem mood jeleknya, kita jalan Iya, kewajiban iya. profesional. Kalau jadinya. dulu itu. Nah kalau sekarang Cuma basicnya ngambil aja. Bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Itu Jadi kalau lu lagi capek, ya lu boleh ngomong kok. Menurut gua boleh ngomong. tapi kan itu Ke klien. ini lo yang sekarang kan. Apa-apa, iya. Kalau yang dulu kan enggak dong, dulu ya udah Dulu enggak. gue udah dibayar, Enggak. gue jalanin deh apa lu Iya. mau gitu deh. Kalau enggak, kalau sekarang misalnya lu lagi kerja, lu mau ngomong ya boleh aja lu cerita, gua rada capek nih, tapi gua bakal kerjain dengan baik. Masa? Iya dong. Tapi itu akan berdampak all sama out. si kliennya gak sih? Enggak, kliennya tahu lu jujur. Lebih baik jujur. Karena kliennya udah tahu Teddy. Kalau orang-orang yang ngambil Iya, sama Teddy, dia udah tahu Teddy. Bener dong? Ya, kayak bisa karena juga. lu jadi kayak temen aja sebenarnya. Iya. Tapi kalau misal lu belum ada koneksi apa-apa, misalnya belum saling tahu sama satu sama lain nih, lu tiba-tiba ngomong kayak gitu ya hancur. Orang-orang kayak gitu nggak mungkin ambil Teddy cuy. Iya. Gue jamin orang-orang kayak gitu nggak mungkin ambil Teddy. Bener nggak? Nggak mungkin hire Teddy sebagai fotografer. Tapi gue juga nggak tahu. Tapi apa ya? Gue punya istilahnya mungkin sekarang mindsetnya lebih baik gue jujur lah daripada gue katakan sesuatu yang nggak jujur. Karena sesuatu yang nggak jujur di belakang pasti ketahuan. Lu pernah sampai ada lagi foto apa gitu, terus lu berasa capek lu ngomong sama klien lu? Pernah gak? Kalau gue lagi something wrong mungkin gue nggak ngomong ke klien ya, cuma gue ada cerita lah kayak aduh hari ini lagi begini nih gitu. Tapi pas waktu foto tiba-tiba jadi kelinci energizer lagi. Oh tetep ya? Tetep. Oh kedemen tuh gitu tuh. Clean channel energizernya tuh. Iya. Abis itu baru capek banget. Capek. Iya. Nah, cara lu recovernya gimana nih misalnya? Recover kalau apa nih? Lagi kayak begitu. Kembali ke Pasti atas. Iya kembali ke atas. ngeri apa ini? Recharge. Doa dulu ya Dicas. sebelum lu kerja. Beneran tuh kembali ke Bener, atas. lu doa sebelum kerja. Lu gantian enggak? Time out. Lu bakal ada kekuatan yang memang bukan dari lu aja gitu. Berat ini, berat. Itu Gua setuju itu sih. Gua setuju di itu di luar nalar kita gitu. Karena kan dia pencipta lu. Gila fate lu sih udah gede banget sih. Maksudnya Dia gue pun pencipta lu gitu. gue berusaha untuk fate-nya setinggi itu ya Ted ya. Tapi kayak
gue doa setiap hari tapi nggak tahu doanya bener atau enggak ya kan. Tapi kok apa yang gue ya itu dia, ini maunya gue, bukan maunya Tuhan. Bukan maunya Tuhan. Tapi gue selalu minta juga nih, Tuhan kalau misalkan emang Tuhan mau jadiin saya alat Tuhan ya udah ayo tolong dikasih arahan. Oke, berarti bentar gue cut dulu, ini nggak bisa begini nih. Lightroom talk. Lightroom talk. Gini. Sesuatu yang gelap, ya kan? Kalau ada sinar kecil aja jadi terang. Waduh. Bright space. Ya udah. Bright space. Apa tuh bright space? Gua cut nanti pokoknya. Enggak, gue punya podcast. Aduh, ampun. Gue punya podcast. Gimana aku mau lanjutin nih. Lu biarin kita singkirkan saja. Enggak, gini. Kalau misalnya dari rangkuman yang tadi ya yang lu ngomong itu menurut gue sekarang diri lu yang sekarang tuh lebih berserah lah. Kalau gue lihat ya. Gak usah maksain apa mau lu lah. Iya. Tapi ya gue penasaran, lu tetap masih ada goals gak yang lu mau capai nih sebagai fotografer sampai saat ini yang belum sampean? Goals gue mungkin sebagai bukan sebagai fotografer lagi ya, secara universal. Apa tuh? Goals gue ya melalui apa yang gue kerjakan sehari-hari gitu ya, bebannya sebenarnya berat ya. Karena kan kalau lu lagi terjatuh mungkin orang bakal ngejudge lu jadinya. Kayak lu cuma gini-gini nih, atau lu ngomong doang nih, ya kan. Tapi goalsnya ya lebih berat. Dalam arti ya sesuatu yang lu kerjakan sehari-hari saat ini semuanya untuk kemuliaannya aja udah. Mau itu kerjaan, mau itu keluarga, mau itu yang lain-lain, semuanya. Goalsnya itu. Jadi kalau kerja misalnya sebagai fotografer, lu bisa deliver something, dan saat lu motret, kan sekarang banyak kan fotoin keluarga ya. Di dalam setiap keluarga itu ada keunikannya sendiri-sendiri gitu. Lu rajin komsel ya? Enggak juga. Enggak, gue rasa dia personal sih. Tapi menarik ya, Ted. Ini sih Agung tadi udah dia tarik lagi ke sini, dibawa lagi kemuliaannya gitu kan. Gue ketawa. Tapi seru sih. Tapi gue rasa ya Teddy itu justru kalau menurut gue dengan dia experience-nya makin deket sama Tuhannya dan dengan relate ke kliennya adalah family, kalau menurut gue justru itu bagus sih. Ya bagus, emang bukan hal yang jelek. Iya, bukan hal yang jelek. Gak ada yang bilang jelek juga. Iya, bukan. Ya, I mean gini. Omongan Teddy akan relate banget nih ke kliennya. Jadi kliennya tuh makin trust lagi ke Teddy. Iya. Ya sebenarnya kalau misalnya mau dirangkum ilmu kungfunya nih ya. Kalau mau dirangkum itu jadi lu mau jadi profesi apapun, jadi fotografer, jadi videografer, profesi apapun yang berhubungan sama orang langsung, sebelum lu mengerjakan sesuatu kewajiban lu harus connect dulu sama klien lu. Jadi lu harus mengenal dulu, kayak misalnya nggak harus di wedding lah, misalnya di komersial pun lu harus mengenal dulu nih klien lu tuh seperti apa. Jadi seenggaknya lu bisa lebih nyaman lah dalam bekerja nantinya di proses-prosesnya, mulai dari pre-production sampai post-production. Emang itu sebenarnya komunikasi ya, ujung-ujungnya itu ilmu komunikasi sih. Gimana caranya lu berkoneksi sama orang, ya ujung-ujungnya ya lu harus punya skill komunikasi yang baik juga. Gimana caranya lu, kayak misalnya lu, kalau misalnya kita rangkum ya, lu kan harus connecting sama orang nih. Tapi kalau misalnya skill komunikasi lu nggak bagus, gimana caranya lu bisa achieve itu? Ujungnya ya lu harus latih dulu dong, skill komunikasi lu dulu biar bagus dulu, baru lu bisa connect sama orang. Walaupun misalnya lu mau connect sama orang, tapi kalau skill komunikasi lu nggak bagus juga agak susah tuh. Bener gak? Bener. Betul. Ya. Oke, mungkin itu rangkuman podcast kali ini ya. Dia udah. Si Agung udah mau kabur aja nih. Dan tadi dia nah, lu coba ada pertanyaan lagi gak? Kalau gue sih tadi satu yang lumayan apa ya. Tadi kan dulu tuh kita ngomong dulu lagi ya Ted ya. Karena kan gue kenal lu dulu. Kalau yang sekarang ini ya
Tapi gue menarik sih, tadi kan gue udah korek-korek, wah kurang lebih ya Teddy wah berubah jauh lah. Tapi ada lucu nih yang dulu itu kan lu suka ada rumor Teddy kalau ngajak kliennya ke luar negeri, dia pasti kliennya tuh sampai minta udahan. Sampai capek ya. Sampai capek-capek dan sampai nangis gitu, karena nangis juga. Ted udah capek banget gitu kan. Ya. Nah, gue tahu tuh lu pengen memberikan yang terbaik tuh ke klien lu. Sebenarnya udah ada bibit itu, Ted. Bener gak sih? Ya mungkin ya. Enggak, ya, bukan mungkin. Gue mau tanya lu nih, kenapa lu sampai segitunya banget sampai klien lu cukup udah Ted gitu. Kenapa? Ya itu proses lah. Proses dalam mengenal orang lah. Mungkin dulu lu berusaha mengenal orang tapi dengan cara yang salah. Oke. Mungkin itu prosesnya. Ada satu juga. hal yang nggak bagus nih. Oh, gimana? People pleaser. Lu berusaha untuk bisa menyenangkan orang. Iya. Oh. Karena Actually, ya itu balik lagi ke pedoman yang tadi tuh, lu harus men-treat orang seperti yang lu mau treat, tapi belum tentu orangnya mau nge-treat seperti yang lu mau di-treat gitu loh, maksudnya ngerti gak? Jadi itu bukanlah hal yang baik, people pleaser itu. Jadi Itu lu ilmu kungfunya beda lagi mesti tuh. punya pegangan sendiri gitu, mesti punya batasan sendiri lah. Nggak perlu kok seseorang itu selalu kayak harus bisa menyenangkan orang lain, nggak. Iya. Lu harus tahu batasannya aja. Oke. Mungkin kalau sekarang motret yang seperlunya aja, karena nggak perlu foto yang sebanyak itu juga. Tapi kalau dia udah ke Jepang mah pasti begitu lagi. Dan nggak perlu juga video sebanyak itu. Itu didapetin ketika gue milih-milih foto untuk anniversary orang tua. Jadi ternyata dari foto itu yang gue pilih itu ya foto-foto yang poin penting aja. Misalnya foto dulu dia lagi foto berdua yang bukan candid malah gitu. Jadi beberapa foto aja yang bisa ngasih tahu eranya dan zamannya. Tapi kadang-kadang ya foto liputan seperti itu malah lebih impactful buat klien loh daripada foto yang keren-keren, yang candid. Iya gak sih? Setuju. Nah, kita harus tahu aja kuncinya. Lu itu hire gua pergi ke situ itu kenapa? Jadi kita tanya why-nya dulu nih. Oh, ternyata kliennya kalau jauh-jauh keluar pengen kelihatan foto di negara itu. Kadang kan kita nggak tahu, kita punya pikiran sendiri. Oh, di sono keren gini. Belum tentu kliennya mikirnya sama. Iya. Padahal dia cuma perlu beberapa foto aja. Itu kan why-nya tuh. Kalau when-nya gimana? When-nya apa? Ini Wendy. Wendy di sini. Nah, kalau ini gitu. udah berapa menit nih? Udah lumayan. Ini dikit lagi. Closing statement. Berapa menit? Closing statement ya. Yaudah. Kalau gitu gue mau nanya ini nih. 43 loh. Iya, kan banyak yang di-cut katanya kan tadi. Enggak ada yang gua cut. Enggak ada yang lu cut. Nah, ini. Baterai aman. Customer adalah raja. 16. Lu setuju gak dengan statement itu? Terakhir. Iya. Oke, last question. Ini pertanyaan ke-80. Customer adalah raja. Iya. Iya. Kalau iya kenapa? Enggak, justru gue nanya lu. mampus Sudut lu pandang lu. Kan gue pengen tahu dari lu. Adalah sahabat aja deh, nggak usah raja. Berarti lu gak setuju ya? Kan raja cuma satu. Customer adalah raja, berarti lu gak setuju ya? Raja itu cuma satu. Berarti lu customer adalah sahabat ya? Sahabat. Iya. Oke, nice. Iya. Ya udah. Sahabat lu gitu. Iya. Jadi sebagai sahabat ya kita harus bisa communicate aja gitu. Ya rajanya cuma satu, balik-balik. Raja cuma satu. Raja Tapi cuma kalau misalkan dengan customer adalah raja, berarti kan tuh hanya satu arah sifatnya kan. Tapi kalau customer sebagai sahabat, komunikasi. Komunikasi, betul. Connect, balik lagi ke connect. Connectnya harus benar-benar connected. Connected. Iya. Bukan cuma asal connect. Iya, bukan cuma oh iya tapi mental. Connect masuk, baru kita bisa tahu gitu. Oh, lu perlunya ini, gue bisa kasihnya kayak gini. Connectnya gini ya Tet ya. Betul. Terus Collaborate ya. Collaborate ya Tet ya. Betul. Terus tambahin gini gak Tet? Enggak dong. Jangan Jangan salah juga tapi ya kan. Udah connect, collaborate lupa deh gua deh. Iya. Tadi mau ngomong apa gara-gara lu keluarin tangan kayak gini. Oke lah, mungkin cukup sampai hari. Belum, tunggu dulu. Apa mau ngomong apa? Sorry. Oh iya. Sama jangan apa ya, jangan takut atau jangan sensitif kalau misalnya
customer lu itu kasih komplain atau saran dan lain-lain. Karena itu untuk membuat diri lu menjadi orang yang lebih baik lagi buat lu naik Itu kelas gitu. Jadi nggak apa-apa dia mau kasih komplainan sebanyak apapun lu terima karena itu titik lu untuk naik kelas. Nah, tapi kalau yang komplain di TikTok gimana tuh coba? Itu cuma riuh-riuh di luar sana. Itu nggak terlalu penting ya. Nggak usah terlalu diperhatiin aja lah. Tapi yang salutnya ya dari brand itu tuh ownernya Betul. sangat-sangat bijak sih. Iya, Maksudnya iya, kayak iya. bisa menghandlingnya dengan baik banget. Betul. Ya. Bagus. Oke, mungkin sudah cukup Salut ya. Indra Illuminer. Itu bakal jadi tamu kita juga nanti. Iya, nanti Kita akan undang Mantap. Indra Luminen. Mantap. Gue mau tutup sudut pandang Iya dia. Kayak dong. begitulah kurang lebih hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Teddy. Thank you banget ya sama Ted hari ini Mike, Ted ya. Sama-sama ya. Gila gue seneng banget liatnya kayak gini nih. Iya. Gila nih God Teddy bless, udah God berubah bless. banget sih saya emang. Udah bukan level lu, bukan level gua lah Mike. Iya, Udah tapi gua level- belajar. udah higher level Masih lah. student. udah. Gua belajar, coy. Still Iya, student. Ya, Oke gitu. lah. Ya. Thank you udah datang. Thank you. Ted ya. Pakai tos-tosan nggak? Nggak ya? Tos dulu. Tangan gue basah lagi. Terus gue grogi. Aduh. Thank you ya Ted ya. Thank you ya. Wah luar biasa loh dia.